kerjakan seksual di Papua Paniai yang awalnya dijanjikan kerja di kafe, namun Jajaran Polres Sukabumi berhasil mengungkap dan mengamankan tersangka dan berikut barang bukti tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan tereksploitasi seksual. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Sukabumi, Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Darmawansyah Nawirputra, dalam konferensi pers yang digelar di ruang gedung Polres Sukabumi pada hari Kamis, tanggal 17 Februari tahun 2022. Jajaran Polres Sukabumi berhasil mengamankan pelaku diantaranya, berinisial DR, warga Desa Jayanti Kecamatan Palabuhan Ratu. Adapun tersangka I, HK, kedua tersangka kini sudah berhasil diamankan oleh Polres Paniai dan dalam proses pemeriksaan. Adapun tersangka MJ, masih dalam tahap lidik Polres Paniai. Dari tangan tersangka berhasil diamankan barang bukti, dokumen kependudukan, handphone, screenshot bukti percakapan dan kendaraan R2. Adapun identitas korban sebagai berikut: SA 15 tahun, IA 18 tahun, NS 18 tahun, dan AN 25 tahun. Adapun modus operandi para tersangka, yaitu menawarkan korban untuk kerja menjadi pemandu lagu di kafe dengan bayaran tinggi. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis, dengan hukuman kurang lebih 15 tahun penjara, dan denda 600 juta rupiah. kerjakan seksual di Papua Paniai yang awalnya dijanjikan kerja di kafe, namun dipaksa untuk melayani tamu. Kejadian bulan Oktober 2021, di mana ada 4 orang korban, inisial SA 15 tahun, IA 18 tahun, NS 18 tahun, dan AN 25 tahun. Tersangka yang kami amankan di Kabupaten Sukabumi ada 1 orang, dan kami berkoordinasi dengan Polres Paniai Papua. Di sana sudah diamankan 1 orang atas inisial I, merupakan mami, dan HK, pemilik kafe, sudah diamankan di Polres Paniai. Nanti kami akan berkoordinasi untuk masalah yang tersangka datang di Kabupaten Sukabumi. Peran dari DR adalah tersangka yang kami amankan di Sukabumi. Beliau tugasnya mencari pekerja wanita yang mau bekerja di Papua Paniai dengan gaji 2-7 juta untuk wanita yang mau bekerja. Nanti selama 6 bulan bisa pulang. Namun kenyataannya pada saat mereka minta pulang tidak diberikan kesempatan untuk pulang. Keempat korban ini berangkat, dijemput oleh inisial I, mami, sampai di sana dipekerjakan di kafenya. Namun kafenya tidak rame, terus inisial I ini menjual lagi kepada HK dengan 80 juta per orang, jadi sekitar 320 juta. Keempat korban tidak bisa pulang karena diancam oleh HK. Apabila minta pulang, maka keempat korban tersebut harus mengganti biaya pemberangkatan dari Sukabumi sampai di Papua, dan selama mereka hidup di Papua harus mengganti biaya tersebut. Ancaman hukuman 3-15 tahun, yang mana barang siapa merekrut, menampung dan mengirim untuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mungkin Anda bisa tanya. Kalau korban 3 yang 1 15 tahun, yang 2 itu 18, dan yang 1 lagi 25 tahun. Mereka ditampung di Sukabumi oleh DR. Setelah terkumpul, mami dari Papua datang mengambil terus memberangkatkan mereka. Terus DR mendapatkan keuntungan dari yang dia rekrut 4 orang ini, 1 orang dapat 1 juta. Jadi 4 juta yang di hasil pengakuannya. Alhamdulillah sudah sehat.
diamankan di Polres. Nanti proses pemulangan kita masih tetap berkoordinasi karena di Polres Paniai masih dilakukan pemeriksaan lagi mendalam terhadap kaki tangan dari perdagangan manusia ini. Ya, keempat SA warga Citarik, IA yang 18 tahun Citarik juga, NS 18 tahun Cidadap, AN 25 tahun itu Ujung Genteng. Soalnya pemeriksaan di Papua kan membutuhkan waktu juga. Tapi secepatnya nanti kita akan koordinasi karena masalah penahanan juga di sini. Oktober 2021. Mereka karena tidak nyaman bekerja di sana dan harus melayani tamu yang datang sebagai pemandu lagu atau di open BO dan harus melayani. Dan mereka tidak nyaman, mereka minta pulang, tapi diberikan pulang. Ya, ada lagi? Dari Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, reporter Jubir TV, Wahyu Hidayat melaporkan.